warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Septiara Ramadhani dari kelas 10 AK2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ilmuwan dari Inggris bernama Charles. Dari awal penemuannya, banyak sekali seorang ilmuwan yang ikut berkontribusi dalam sejarah internet, seperti Alan Turing. Bentuk maupun fitur komputer yang kita gunakan sekarang pasti sangat jauh berbeda dengan komputer zaman dahulu. 1. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat pertama ini ternyata dikembang untuk desain peluru kendali dan pesawat. Penggagas pertama generasi pertama ini adalah Conrad Zurich, seorang insinyur dari Jerman. Komputer ini memanfaatkan tabung lambak udara untuk sirkuit dan drum magnetik sebagai memori. Komputer generasi pertama ini dikenal dengan mahal dan besar loh. Besarnya hingga menempati seluruh ruangan. Contohnya nih, komputer pertama di dunia memiliki tinggi 2,4 meter, panjang 30 meter, dan berat 30 ton. Komputer generasi ini juga mengandalkan Magic Logic, bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya dapat menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, dan untuk menyetel perhitungan baru butuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu. 2. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Ditemukan riset pada masa ini mengubah tampilan komputer generasi pertama. Perkembangan generasi kedua ini menjadi awal perkembangan komputer dengan digantinya tabung haba dengan transistor. Transistor memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat. Pada generasi ini, memori inti magnetik juga mengalami perkembangan secara umum. Komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitor memori sudah cukup besar, hemat energi listrik, dan operasinya lebih cepat. 3. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan integrated circuit. Dalam pemakaiannya, transistor menjadi lebih cepat panas. Hal ini juga yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai digantikan. Lalu, pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip. Adalah sebuah kepingan kecil yang menampung berbagai komponen menjadi satu. Jadi, komputer generasi ketiga ini memiliki ukuran yang lebih kecil, cepat, dan murah. Komputer generasi ini juga memungkinkan untuk dipasarkan secara umum. 4. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer generasi keempat memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah kepingan silikon. Kalau komputer generasi pertama besarnya mencapai seluruh ruangan, berbeda dengan komputer generasi keempat yang bisa digenggam oleh manusia. Seiring waktu, mereka dapat dihubungkan dalam sebuah jaringan, yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. 5. Komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Nah, komputer yang kita pakai sekarang adalah komputer generasi kelima, ditandai dengan adanya LSI, karena ribuan mikroprosesor dapat didapatkan dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini ditandai juga dengan semiconductor. Penggunaan nanoteknologi dan komputer kuantum juga akan merubah penampilan komputer yang kita kenal sebelumnya. Komputer generasi kelima ini dikembangkan untuk bisa merespon suara bahasa dan belajar secara sadar. Nah, itu dia sejarah dan perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Ternyata sangat berbeda sekali tampilan dan fungsi komputer yang kita gunakan sekarang sama komputer generasi pertama. Kini, komputer menjadi salah satu alat elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, selalu gunakan kemajuan teknologi dengan bijak.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.